time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Selamat pagi anak ibu. Pagi bu. Sehatnya? Sehat bu. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita berdoa dulu. Amelia boleh berdoa kita. Teman-teman, mari kita bersama berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, kami berterima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami di ruangan ini karena kasih dan kemurahan Tuhan Yesus. Ini saatnya Tuhan kami mau belajar, kami memberkati Yesus kami Tuhan, justice Tuhan, kami memberikan pada umur, kesehatan dan ketentraman di dalam keluarga ini Tuhan. Serta kami Tuhan, anak-anak mahasiswanya Tuhan, memberikan kepintaran, kebijaksanaan Tuhan. Khusus kepada teman-teman presentasi hari ini, Kak Mary dan Kak Adi Tuhan kau memberkati mereka Tuhan dari Yesus amin. Mari ya. Baik, ibu mau cek kehadiran dulu ya. Mary hadir bu. Amelia hadir bu. Christina hadir bu. Beauty hadir bu. Juwita hadir bu. Wita hadir bu. Angelina Kasaribu hadir bu. Natalia Purba hadir bu. Adi Magdalena hadir bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita melakukan SBI ya sebentar ya. Bu. Nah, cluenya itu adalah tepuk. Kalau ibu bilang tepuk 1 seperti ini, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Paham? Kita mulai, boleh berdiri? Kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 1, 2. Salah kan? Cluenya tepuk, bukan. Jangan bilang kalau ada. Oke, kita mulai sekali lagi ya. Kalau nggak ada kata tepuk 1, tepuk 2, 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, terima kasih ya. Silakan duduk. Nah, di minggu ini kita sudah mempelajari tentang sifat gelombang, yaitu tentang sifat yesus dan juga sifat ukur. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagian-bagian telinga serta fungsi. Terlebih dahulu ibu memperkenalkan diri dulu. Pertama, nama ibu Alina Semangora dengan NIM 22010405. Nah, di sini kita akan memulai pembelajaran kita bagian-bagian telinga beserta fungsinya. Nah, yang pertama itu adalah telinga atau pinna. Dan telinga adalah bagian telinga luar yang berbentuk seperti calon dan terbuat dari tulang rawan yang ditutupi oleh kulit. Yang dimana fungsinya itu adalah menangkap gelombang suara dari lingkungan sekitar kita. Selanjutnya itu saluran telinga. Saluran telinga merupakan lorong sepanjang sekitar 2,5 cm yang menghubungkan dalam telinga dengan gendang telinga, yang dimana fungsinya itu mengalirkan gelombang suara ke gendang telinga dan mempertahankan suhu dan kelembaban agar gendang telinga tetap elastis. Selanjutnya itu gendang telinga. Gendang telinga adalah membran tipis yang sangat sensitif terhadap gelombang suara, yang dimana fungsinya itu mengubah gelombang suara yang diterima menjadi getaran mekanis dan melindungi telinga tengah dari benda asing dan infeksi. Selanjutnya itu tulang martil. Tulang martil adalah salah satu dari 3 tulang pengenalan bersih di telinga tengah, yang dimana fungsinya itu adalah menerima getaran dari gendang telinga dan mengalirkan getaran ini ke tulang landasan untuk diteruskan ke tulang sanggurdi. Selanjutnya itu tulang sanggurdi. Tulang sanggurdi adalah tulang terkecil di tubuh manusia berbentuk seperti pelana kuda, yang dimana fungsinya itu adalah menyalurkan getaran suara ke jendela ovan dan mengatur kekuatan getaran untuk menghindari kerusakan pada telinga dalam. Nah, selanjutnya itu 3 saluran setengah lingkaran atau saluran semisirkular.
yang dimana saluran setengah lingkaran adalah struktur melengkung di telinga dalam yang diisi cairan dan reseptor sensorik, yang dimana fungsinya ini adalah mengirimkan sinyal tentang orientasi tubuh ke otak melalui saraf vestibular. Nah, selanjutnya saraf pendengaran. Saraf pendengaran adalah saraf sensori yang menghubungkan koklea dengan otak, yang dimana fungsinya itu membantu otak mengendalikan suara seperti nada, volume, dan juga arah. Nah, selanjutnya itu rumah sibuk atau koklea. Koklea adalah struktur berbentuk spiral seperti rumah sibuk yang berada di telinga dalam, yang dimana fungsinya ini adalah mengubah getaran mekanis yang diterima dari tulang sanggurdi menjadi impuls listrik dan terkabul di koklea sensitif terhadap frekuensi suara yang berbeda, sehingga memungkinkan kita mendengar berbagai nada. Nah, di sini Ibu punya satu video Oke, di sini Ibu punya dua pertanyaan mengenai sekarang mengamati video itu. Pertanyaan yang pertama, mengapa suara di sekeliling bisa terdengar oleh telinga kita? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Amin. Jadi Bu, jawabannya itu karena bunyi yang ada di sekeliling kita itu akan menghambat melalui udara, Bu. Salah satu sifat bunyi adalah dapat merambat melalui udara. Bunyi yang ada di sekeliling kita akan dikumpulkan oleh daun telinga, masuk ke lubang telinga, gendang telinga itu bergetar, bunyi diteruskan ke lubang telinga, ke tulang telinga.
Baik, benar ya. Nah, pertanyaan kedua itu, apa yang terjadi apabila menggunakan earphone secara berlebihan dan dengan suara yang keras? Siapa yang menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Mary. Apabila menggunakan earphone secara berlebihan, apalagi dengan suara yang keras, maka pendengaran akan terganggu, kepala akan pusing, dan semakin lama pendengaran juga akan berhilang. Ya, benar sekali yang dibilang media. Karena Ibu juga sudah pernah pengalaman seperti itu. Ibu sering memakai earphone dengan suara yang kuat dan juga terlalu sering memakainya. Jadi pendengaran Ibu itu juga berkurang dan juga butuh waktu. Jadi ketika ada yang memanggil Ibu dari jarak yang agak jauh sedikit, Ibu tidak bisa mendengarnya. Oleh karena itu kita harus bisa menggunakan earphone itu pada saat tertentu saja, harus kita batasi ya anak. Oke. Nah, di sini Ibu mau membagi kalian dua kelompok. Boleh di apa? Untuk dua kelompok? Boleh bebas dua kelompok itu boleh. Juita, Adi, Kristina, Angelina Pasaribu, satu kelompok, sisanya kelompok lagi. Nah, di sini boleh berkelompok ya. Nah, di sini bisa dilihat ke layar proyektor. Di sini ada bagian-bagian telinga. Tadi memang Ibu sudah menjelaskan bagian-bagian telinga dan juga fungsinya. Namun Ibu di sini mau pada supaya lebih paham lagi. Coba kalian di sini kan di sini sudah ada gambarnya juga supaya lebih jelas. Mungkin ada yang kurang bisa lihat ke depan. Jadi di sini ada tugas. Kalian hanya mencocokkan saja. Contohnya seperti dalam telinga fungsinya itu yang ini, mencocokkan, yaitu menangkap gelombang suara dari lingkungan sekitar. Paham ya, anak? Oke, silakan dijawab. Yang setelah dijawab bisa dipresentasikan tiap kelompok. Tapi hanya kelompok Mary satu saja dibaca, ada satu bagian telinga dan fungsinya, dan juga kelompok Adia. Sebelum tersingkat waktu nanti bisa cek kembali. Ibu kasih waktunya 2 menit ya, Bu. Pertama kelompok Adi, silakan di depan ya. Baik Bu, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tadi. Bagian telinga manusia yang kami ketahui beserta fungsinya. Yang pertama yaitu daun telinga yang fungsinya itu menangkap gelombang suara dari lingkungan sekitar, dan saluran telinga mengalirkan gelombang suara ke gendang telinga. Dan gendang telinga fungsinya itu mengubah gelombang suara yang diterima menjadi getaran mekanis dan melindungi telinga tengah dari benda asing dan infeksi. Dan tulang martil fungsinya itu menerima getaran dari gendang telinga dan mengalirkan getaran ini ke tulang landasan untuk diteruskan ke tulang sanggul di silang. Baik, terima kasih Adi. Kasih tepuk tangan. Oke, selanjutnya silakan dulu Adi. Nah, selanjutnya itu kelompok Mary. Baik, berdasarkan diskusi kelompok kami, yaitu bagian telinga manusia yang kami ketahui beserta fungsinya. Yang pertama, Bu, tulang landasan yang berfungsi sebagai meneruskan getaran dari tulang martil ke tulang sanggurdi. Kemudian yang kedua, Bu, tulang sanggurdi atau stapes berfungsi sebagai mengontrol kekuatan getaran untuk menghindari kerusakan pada telinga dalam. Terus yang ketiga, Bu, ada saluran Eustachius yang berfungsi untuk membantu melindungi telinga tengah dari infeksi dan dendam. Terima kasih. Terima kasih Mary. Berikan tepuk tangan. Itu yang tidak lagi bisa dikumpul lembarnya. Baiklah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah bagian-bagian telinga memiliki fungsi masing-masing. Telinga merupakan salah satu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita.
dengan penggunaan alkohol yang berlebihan dan menyebabkan gangguan pada telinga kita, seperti ketika ada yang berbicara atau memanggil, tentunya kita tidak akan bisa mendengarnya lebih jelas. Nah, oleh karena itu, Ibu sarankan kita harus membatasi pemakaian earphone dan juga kalau bisa jangan sempat kita memakai terlalu sering. Ya, anak-anak? Ya, Bu. Baiklah. Hari ini kita sudah mempelajari tentang bagian-bagian telinga serta fungsinya. Minggu depan kita akan membahas tentang pemanfaatan bunyi bagi kehidupan. Silakan pelajari di rumah masing-masing ya. Iya, Bu. Jadi menutup pembelajaran kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepada Tuhan karena Kau masih memberkati kami sampai pada pagi hari ini. Tuhan kami berselesai mencapai pembelajaran kami Tuhan, dan pembelajaran kami dapat kami lakukan dengan kami. Tuhan yang bisa kami berbuat kepada kami memuaskan dengan sesuai dengan kami. Amin. Baik, terima kasih kehadiran kalian dan juga atas partisipasinya hari ini ya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.